Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibuna wa Nabiyuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi kita maupun orang lain. Kebaikan selalu menjadi satu warna yang mengisi kehidupan semua orang, entah itu berbuat kebaikan atau justru menerima kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari penggalan firman Allah berikut terdapat potongan ayat fastabiqul khairat, yang berarti maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Lalu mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memotivasi diri untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah meyakini amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah di hari akhir nanti. Sesuai dengan firman Allah, Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berarti, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, marilah berlomba-lomba dalam kebaikan agar tidak terjerumus dalam kejahatan. Tidak ada balasan perbuatan baik kecuali dengan kebaikan pula. Di era yang serba canggih ini, kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai wadah kita untuk berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita menggunakan sosial media secara bijak, kita bisa menjadi agent of change dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Saat ini, sedekah dan zakat pun bisa dilakukan secara online. Tapi tidak hanya secara materi, kita juga bisa menyebarkan kebaikan secara moral. Dengan cara yang pertama adalah berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua adalah menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah menyebarkan konten-konten dakwah secara digital dan lain sebagainya. Menurut fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, terdapat 7 pedoman Islami dalam bermedia sosial yang penting
diamalkan. Yang pertama adalah dilarang menghasut dan menghina di media sosial. Yang kedua adalah verifikasi kebenaran konten atau informasi yang diterima atau tabayun. Yang ketiga adalah bermuamalah dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperhatikan adab saat bermuamalah. Yang kelima adalah tidak melanggar ketentuan agama dan hukum undang-undang yang berlaku. Yang keenam adalah perhatikan informasi atau konten sebelum disebarluaskan di halayak luas. Yang ketujuh adalah penyebaran informasi atau konten dilakukan apabila sudah teruji kebenaran. Sebelum Azah mengakhiri ceramah kali ini, izinkan Azah memberikan sebuah kata mutiara dari seorang penulis Indonesia. Kebaikan yang kita berikan kepada siapapun sesungguhnya adalah kebaikan yang kita tanamkan untuk diri sendiri. Helvi Tiana Rosa. Itu saja yang bisa Azah sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.